Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jiwanya dipuaskan oleh Tuhan, semuanya berubah. Dia tidak malu lagi bertemu orang. Dia pergi ke kota, dia berteriak menceritakan siapa Yesus yang sudah memberikan kepuasan di jiwanya. Ayat yang berikutnya, saudara. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, di situ dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota. Perhatikan dan lihat, ketika perempuan ini berjumpa dengan air hidup yang benar itu. Tadi dia takut ketemu orang. Dia datang ke sumur sembunyi-sembunyi jam 12 siang di saat sumur sepi. Tapi waktu dia ketemu Yesus, tiba-tiba semua kehausan dalam jiwanya itu terisi oleh Tuhan. Dia gak minder lagi. Dia gak malu dengan keadaannya. Alkitab berkata perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jiwanya dipuaskan oleh Tuhan, semuanya berubah. Dia tidak malu lagi bertemu orang. Dia pergi ke kota, dia berteriak menceritakan siapa Yesus yang sudah memberikan kepuasan di jiwanya. Orang-orang yang mengalami Tuhan, engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu menceritakan tentang Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu memberitakan siapa Yesus. Hari-hari ini saya melihat, saudara, bagaimana orang-orang mulai terus dipakai Tuhan. Lewat acara mesbah doa yang saya adakan setiap malam, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mulai berani bersaksi. Mereka mulai berani memberitakan siapa Yesus. Mereka yang tadinya ada seorang bapak bersaksi kepada saya, Bu, saya tadinya orang berdosa, Bu. Banyak sekali dosa yang saya buat. Tapi saya menemukan channel ibu, lalu saya mulai menonton khotbah, saya ikut mesbah doa. Tiba-tiba berapa hari lalu mertua saya sakit. Dan saya tidak pernah mendoakan mertua saya apalagi secara langsung. Roh Kudus mendorong saya untuk berdoa. Mertua saya stroke, tidak bisa duduk, hanya terbaring di tempat tidur. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, Bu, Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Saya berdoa buat ibu mertua saya. Dan puji Tuhan, Bu, hari ini ibu mertua saya sudah duduk dan berangsur-angsur disembuhkan. Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya bilang, Pak, bukan soal engkau banyak dosa atau tidak. Justru Tuhan cari orang yang begitu hari-hari ini. Amin. Saya berkata, bukan pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bekerja lewat hidup kita. Hari-hari ini kerajaan Allah sedang dibangun di mana-mana. Karena itu hati-hati orang Kristen yang sudah tertanam lama di gereja. Jangan tertipu dengan kegiatan dan rutinitasmu di gereja. Itu bukan jaminan. Mari mulai bergerak di dalam kerajaan Allah. Ikuti Tuhan kita, Tuhan yang bergerak. Jangan jadi Kristen yang mati, yang stuck. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau berada di mana, di tempat di mana engkau berada. Saudara pikir Yesus kurang kerjaan mampir di sumur itu? Enggak, ada sebuah rencana. Perempuan ini akhirnya menjadi penginjil yang memenangkan kota Samaria bagi Kristus loh. Wow. Waktu kita mati satu saat nanti, Tuhan gak tanya berapa deposit yang kamu punya. Berapa ruko yang kau miliki ketika ada di dunia? Mobilmu tuh merek apa? Tidak ada satupun Tuhan tanya. Berapa jiwa yang sudah kamu bawa bagiku? Apa yang sudah engkau perbuat bagiku selama engkau ada di dunia? Ingat baik-baik saudara, kita ada di hari-hari yang singkat. Mari bangun dari tidurmu, yang mati bangkit, bertemu dengan Yesus secara pribadi.
Bilang, Tuhan hadir dalam hidupku. Masuk dalam hidupku, kita akan menyembah Tuhan. Saudara, ya saya percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ada pengalaman sumur dan engkau minum air kehidupan dari Kristus, maka hidupmu akan dipulihkan dan engkau akan menjadi sumber mata air bagi banyak orang. Biar hari ini kita mau berkata, terima kasih Tuhan, karena engkau sudah memilih kami dan engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau engkau hadir di hidup kami. Engkau bahkan gak lihat kami ini berdosa atau tidak. Seperti perempuan yang jiwanya sakit, yang haus akan kepuasan itu, dan dia tidak menemukan dimanapun. Tapi ketika dia berjumpa engkau, semuanya berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.